Haleluya, haleluya. Tema firman Tuhan di hari ini, botak tapi diurapi Tuhan Yesus. Amin. Botak tapi diurapi Tuhan Yesus. Adakah? Ya adalah. Mari kita lihat 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ke 23, 24. Anak-anak Betel mencemokan Elisa. Ayat yang ke-23, Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia, serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Botak di sini artinya, atau pencemooh artinya, orang yang mengolok-olok, orang dalam bahasa Indonesia, orang pengumbar kejahatan, orang yang angkuh, memperlihatkan ketidakpedulian kepada Allah. Dan yang ketiga, yaitu salah satu penyakit dosa yang cepat sekali menular. Pencemooh. Kita akan belajar arti dari pencemooh ini. Yang pertama, orang yang suka mengolok-olok, pengumbar kejahatan kedua, dan orang yang angkuh, yang memperlihatkan ketidakpedulian kepada Allah. Mazmur 1 ayat 1, bahwa jangan duduk sama-sama dengan Karlota. Wow, keren. Ternyata salah satu penyakit dosa yang cuma 1 menit bisa menular. Saudara, kalau saudara bercerita dengan orang Karlota 1 menit, dia bisa menular sampai 5 jam. Dan ini Alkitab yang mencatat. Bahkan Daud 150 pasal dia tulis dalam kitab Mazmur. Tetapi yang pertama yang disebut adalah, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan Karlota, kumpulan gosip. Amin. Jadi kalau sudah duduk sama-sama, cepat-cepat keluar, cepat-cepat menghindar. Saudara, Tuhan mempermalukan kepada Ham yang suka menceritakan kejelekan orang tua. Hati-hati, orang tua saja Tuhan sudah marah, apatah lagi yang diolok-olok adalah pendeta. Saudara, ketika pendeta diurapi Tuhan, hati-hati. Ketika pendeta itu menjaga kekudusan rumah tangganya, hati-hati. Bukan saya yang mengatakan, saya hanya penyambung lidahnya Allah. Tetapi saudara lihat, Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia, serta berseru kepadanya. Wow. Ini apa lagi berteriak, naiklah botak, naiklah botak. Ayat yang ke-24, lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Saudara, kalau mau dipikir-pikir, ini kan masih anak-anak.
anak-anak saja Tuhan marah. Amin. Apatah lagi kalau orang tua, apatah lagi kalau hamba Tuhan jadi Carlota. Hati-hati, jangan bergaul dengan hamba Tuhan Carlota. Jangan bergaul dengan jemaat yang suka menceritakan, menggosipkan orang. Apatah lagi yang digosipkan adalah hamba Tuhan. Tuhan marah sekali. Saudara, anak-anak ini bukan sedikit, 42. Padahal kalau kita lihat, anak-anak itu sangat disayang Tuhan. Amin. Tetapi anak-anak yang bagaimana dulu? Kalau dia sudah kurang ajar, dia pencemooh, dia Carlota, dia tukang bawa gosip. Saya melihat ada suami istri yang tukang gosip, usahanya maju sekali. 5 tahun, sampai dapat beli mobil mewah. Tetapi mereka tidak bertobat dengan mulut mereka. Akhirnya usaha mereka tiba-tiba bangkrut seketika. Kenapa? Rumah makan mereka sediakan untuk tempat Carlota. Ternyata kalau rumah makan, yang punya rumah makan, jangan sekali-kali rumah makanmu engkau biarkan orang-orang Carlota di sana, orang-orang bawa gosip di sana. Saudara, naiklah botak. Kalau mau dipikir cuma 2 kali mengolok, naiklah botak. Ketika dia mau naik ke gunung, ya, Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Ya, bertepatan saya ini, rambut saya sudah botak. Tetapi botak, tapi diurapi Tuhan. Botak, tapi dipakai Tuhan. Amin. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ternyata dari kitab Kejadian yang ditulis oleh hamba Tuhan Musa, melarang pencemooh, melarang tukang sosere, melawan tukang gosip, terkutuk. Ada 2 hamba Tuhan besar. Yang pertama Nuh, yang berkata terkutuklah Ham. Dan ini ternyata bukan cuma orang tua, orang dewasa yang dikutuk. Anak-anak pun bisa dikutuk. Karena Alkitab yang mencatat. Kalau Alkitab yang mencatat, tidak pernah salah. Amin. Cuma dua kata. Cuma ya 2 kata. Naiklah botak. Naiklah botak. Mencemooh. Tidak tunggu lama Elisa. Tidak berkata, stop sudah. Tidak. Langsung dia berkata, ayat yang ke-24, lalu berpalinglah Elisa ke belakang. Ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Wow. Demi nama Tuhan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jangan sekali engkau menganggap remeh pendetamu. Jangan sekali engkau menganggap enteng, apalagi pendetamu yang memberkati pemberkatan nikahmu. Apatah lagi sudah bertahun-tahun pendetamu melayanimu. Hati-hati, ada akibat yang fatal. Ada beberapa kematian yang kami lewati. Saudara yang merasa angkuh, yang merasa karena banyak uang, sembarangan berkata kepada pendeta, jangan mengusik hambaku yang diurapi Tuhan. Mengusik, cari gara-gara, cari masalah dengan pendeta. Saudara, saya melihat
kematian bisa menjadi hukuman dari Tuhan. Kalau ada orang yang mengolok-olok saya tidak mau balas. Tetapi kalau saya tidak mau balas, hati-hati jangan sampai Tuhan yang balas. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan harus diketahui oleh semua orang. Jarang sekali firman Tuhan ini dikumandangkan, tetapi inilah yang tercatat di dalam Alkitab. Dari Kejadian, Wahyu, semuanya harus diwartakan. Dan ayat yang terakhir, ayat yang ke-25. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Ternyata profil dari Elisa, dia suka melayani Tuhan. Kalau hamba Tuhan itu rajin melayani Tuhan, hati-hati. Terkecuali mungkin Elisa ini malas-malas. Ini dia naik gunung. Ini dia berjuang. Mati-matian dengan Tuhan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Tetapi Alkitab mencatat, memberikan air secangkir bagi pendeta diberkati dengan luar biasa. Amin. Masa utusan Tuhan tidak ada kelebihan? Pasti ada dong. Amin. Apa itu kelebihannya? Hamba Tuhan diurapi Tuhan. Hamba Tuhan dipercayakan mujizat Tuhan. Hamba Tuhan diberikan rahasia-rahasia surga. Ini rahasia surga. Ada banyak orang yang tidak diberkati. Kenapa? Suka menggosipkan pendetanya. Jangan melupakan orang yang pernah berjasa kepadamu. Jangan pernah engkau menceritakan, oh, orang yang pernah melayanimu. Kalaupun engkau ada kekecewaan, cukup suami istri saja. Cukup suami istri, jangan antar-antar mulut. Akibatnya fatal. Apatah lagi kalau sudah berkata, oh, pelayanan Pondok Daud tidak maju. Pelayanan Pondok Daud mau tutup. Bro, Pondok Daud bukan milik pendeta Fani. Sis, pelayan Pondok Daud, ownernya Yesus Kristus. Kami cuma pengerja. Tetapi saudara yang mau mengganggu kami berurusan dengan raja di atas segala raja. Saudara yang mau mencelakakan pelayanan ini bukan berurusan dengan pendeta Fani, berurusan dengan raja di atas segala raja. Yang suka menipu dengan gembala, yang suka menipu dengan pendeta, hati-hati, ada hukuman dari Tuhan. Beruang datang mencabik-cabik. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, bahkan Elisa mengutuk demi nama Tuhan. Wow, fatal, fatal, fatal sekali. Tetapi kalau engkau sudah terlanjur menceritakan kejelekan gembalamu, di mana engkau bergereja, cepat-cepat bertobat, cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan sebelum bahasa terkutuk turun dari sorga, sebelum Tuhan mengutuk usahamu, sebelum Tuhan mengutuk kandunganmu, sebelum pintu keselamatan tertutup, sebelum anak-anakmu mendapatkan kematian, sebelum keluargamu mendapatkan kecelakaan yang fatal. Orang yang berkata mau busukkan kami di penjara, dia sendiri yang membusuk di penjara. Amin. Kami tidak pernah berdoa, Tuhan kasih busuk orang yang mengatakan kasih
busuk pendeta Fani di penjara. Kami tidak pernah berdoa begitu. Kami selalu berdoa, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan. Ampunilah mereka Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tetapi firman Tuhan di hari ini mengingatkan terlalu banyak orang-orang Kristen pandang enteng dengan pendeta. Pendeta ajak ibadah, oh Pak Pendeta nanti minggu depan, Pak Pendeta nanti bulan depan. Orang-orang seperti itu dia sudah kategori pencemooh. Pencemooh dalam bahasa Indonesia orang yang angkuh, memperlihatkan ketidakpedulian kepada Allah. Ternyata pencemooh artinya orang yang angkuh, memperlihatkan ketidakpedulian kepada Allah. Pengumbar kejahatan, orang yang mengolok-olok, orang yang basosere. Saudara lihat Mikal ketika dia basosere, ketika dia menghina Daud yang menari-nari sekuat tenaga, dia hina, suamiku, kok kamu ini seperti tidak terpandang, kamu kan raja, ngapain lu menari-nari? Mikal sampai dia mati, istrinya Daud tidak punya keturunan, tidak punya anak. Saudara, kita belajar koreksi diri. Di Indonesia ada hukum undang-undang pencemaran nama baik, IT, undang-undang pencemaran nama baik. Saudara, di sorga juga ternyata ada undang-undang jangan menghina hamba Tuhan. Saudara, sudah jadi rahasia umum. Ketika hamba Tuhan di Aceh, orang Kristen di Aceh dilarang beribadah, membuat Natal, disuruh ke gunung. 2004, 20 tahun yang lalu, tragedi 20 tahun yang lalu, akhirnya orang-orang Kristen naik ke gunung, tidak boleh ibadah di kota. Menghina orang Kristen sama arti menghina Tuhan. Menghina pendeta sama arti menghina Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika mereka buat Natal di gunung? Tuhan membuat tsunami yang sampai hari ini setiap tahun diperingati peristiwa tsunami yang terjadi di Aceh. Itu apa? Karena orang Kristen dihina, orang Kristen dianiaya, tidak diekspos. Dan banyak lagi yang terjadi di sana. Tetapi inilah fakta, inilah berita internasional. Karena orang Kristen dihina. Orang Kristen, kalau gerejamu ditutup di Jawa, jangan balas. Jangan balas, berdoa, berdoa, berdoa. Kalau kami dihina, kami berusaha tidak mau balas. Kami berusaha tidak mau balas. Tetapi hati-hati kalau Tuhan yang balas. Sampai-sampai kematian. Mayat mereka sudah tidak bisa dikubur dengan baik. Mayat yang massal terjadi di sana. Saudara, itulah kelebihan Allah kita. Allah yang dahsyat, Allah penyayang. Ada saat-saatnya dia kasih biar. Oh, pendeta Fani dihina, 10 tahun dihina. Tetapi 10 tahun kemudian Allah bertindak menyebabkan ada kematian. Allah bertindak menyebabkan ada yang masuk penjara. Allah bertindak bahwa PT mereka melakukan pelanggaran dan proyek-proyek miliar triliun
akhirnya batal. Akhirnya perusahaan mereka dicap merah. Mau cari proyek di seluruh Indonesia, mereka sudah cap merah. Kenapa? Mereka mau mengusir kami dari gereja ini. Pengusaha ini akhirnya bukan cuma proyek mereka yang tutup, perusahaan mereka dijual. Bapaknya dari ibu yang berkata hitam jadi putih, putih jadi hitam, suaminya mati, dead. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jangan main-main dengan utusannya Tuhan. Jangan main-main dengan hamba Tuhan. Terkecuali hamba Tuhan itu bersinah, mungkin ada bisanya walaupun tidak bisa. Apatah lagi kalau hamba Tuhan hidup dalam kekudusan. Apatah lagi kalau hamba Tuhan itu tidak pernah meninggalkan pelayanan. Apatah lagi kalau hamba Tuhan itu selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya 7 gereja yang kami bangun membuktikan kami adalah Elisa di akhir zaman. Habis dia pergi ke Karmel, ayat 25, pergilah ia ke Gunung Karmel. Dan ia kembali ke Samaria. Elisa pergi dari sana ke Betel. Dari Betel dia ke Karmel. Dari Karmel dan dia ke Samaria. Artinya hamba Tuhan Elisa ini rajin mewartakan Injil, rajin memberitakan firman Tuhan. Yang kami beritakan firman Tuhan. Kami tidak pernah menyampaikan berita bohong, tetapi berita Alkitab yang kami sampaikan. Celakalah kami kalau kami tidak menyampaikan firman Tuhan. Tetapi diberkatilah kami dengan luar biasa, karena kami menyampaikan firman. Tidak tanggung-tanggung, 6 anak kami sudah nasarkan jadi pendeta. Ada banyak pendeta gembala, kalau anaknya lahir pasti dia jadi dokter. Kalau anaknya berikut, pasti dia jadi pengacara. Anaknya yang berikut, kalau boleh dia jadi insinyur. Anak yang keempat, kalau boleh dia jadi kepala bank. Tetapi 6 anak kami nasarkan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Botak tapi diurapi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.